Halo teman-teman, saya Wiwin Andriani. Bersama teman-teman saya ingin mempresentasikan komunikasi dan model kepemimpinan dalam bisnis. Komunikasi dan model kepemimpinan bisnis. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi di antara dua orang atau lebih dengan harapan terjadinya pengaruh yang positif atau menimbulkan efek tertentu yang diharapkan. Sedangkan kepemimpinan merupakan suatu pengaruh yang diberikan kepada orang lain untuk mempengaruhi tindakan mereka melalui komunikasi. Demi mencapai suatu tujuan dalam proses kepemimpinan, diperlukan usaha untuk membujuk orang lain untuk bekerja sama. Macam-macam komunikasi. Komunikasi menurut penyampaiannya dibagi menjadi dua. Yang pertama, komunikasi verbal. Jenis komunikasi yang pesannya disampaikan lewat kata-kata lisan atau tulisan. Komunikasi verbal merupakan komunikasi umum yang dilakukan dan pesan yang disampaikan bersifat jelas. Sedangkan komunikasi nonverbal, jenis komunikasi yang pesannya disampaikan bukan dengan kata-kata, melainkan dengan cara-cara nonverbal seperti gestur tubuh, ekspresi wajah, bahasa isyarat, kontak mata, hentakan kaki, dan sebagainya. Yang kedua, ada komunikasi menurut kelangsungannya. Yang pertama, komunikasi langsung. Jenis komunikasi yang disampaikan secara langsung di mana pengirim pesan bertemu dan bertatap muka langsung dengan pihak penerima pesan tanpa ada media dan perantara sama sekali. Sedangkan komunikasi tidak langsung, jenis komunikasi yang disampaikan secara tidak langsung tanpa perlu bertatap muka, bisa disampaikan lewat media atau perantara seperti telepon, email, sosial media, atau lewat pihak ketiga. Yang ketiga, ada komunikasi menurut jenis pesannya. Komunikasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, komunikasi lisan. Jenis komunikasi yang disampaikan lewat ucapan kata-kata dari pengirim pesan secara langsung. Misalnya saat kita ngobrol dengan teman. Sedangkan komunikasi tulisan, jenis komunikasi yang disampaikan lewat tulisan secara tidak langsung. Misalnya seperti surat, email, SMS, memo, dan sebagainya. Yang ketiga, komunikasi menurut arahnya. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah merupakan jenis komunikasi yang berfokus pada isi pesan dari pihak pengirim tanpa mengharapkan umpan balik dari penerima pesan. Misalnya seperti seorang atasan yang memberi perintah atau instruksi pada bawahannya. Sedangkan komunikasi dua arah merupakan jenis komunikasi yang mengharapkan adanya umpan balik atau reaksi dari pihak pertama pesan. Misalnya saat kita sedang asik ngobrol dengan teman sehingga kedua pihak saling memberi respon dan tanggapan. Yang keempat, komunikasi menurut pelakunya. Komunikasi menurut pelakunya dibagi menjadi dua. Yang pertama, komunikasi perseorangan. Jenis komunikasi yang terjadi antar individu dengan individu lain, umumnya membicarakan permasalahan yang bersifat pribadi pula, seperti kabar sehari-hari, aktivitas yang dilakukan, dan sebagainya. Yang kedua, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok yang terjadi antara kelompok dengan kelompok lain umumnya membicarakan topik yang terkait kepentingan dengan orang banyak yang ada pada kelompok atau organisasi tersebut. Kepemimpinan adalah sebuah kekuatan atau kemampuan yang ada di dalam diri seseorang. Sikap kepemimpinan tersebut digunakan ketika memimpin. Tujuan dari sikap kepemimpinan tersebut adalah untuk mencapai sebuah target atau goals baik di bidang pekerjaan atau sebuah organisasi. Selalu ada target yang ingin dicapai. Target-target yang sudah ditentukan tersebut dapat terlaksanakan karena adanya sikap kepemimpinan. Salah satu pengaruh yang ditimbulkan dari sikap kepemimpinan tersebut adalah dapat mempengaruhi seseorang, dan pengaruh yang diberikan ini dimaksudkan di dalam sebuah pekerjaan atau organisasi. Jenis-jenis model kepemimpinan dibagi menjadi tiga. Otokratik. Gaya kepemimpinan yang dipergunakan pemimpin yang otokratik antara lain menuntut ketaatan penuh dari para bawahannya dalam menegakkan disiplin, menunjukkan keakuannya, bernada keras dalam pemberian perintah atau instruksi, dan menggunakan pendekatan positif dalam hal terjadinya penyimpangan oleh bawahan.
paternalistik. Tipe pemimpin paternalistik hanya terdapat di lingkungan masyarakat yang bersifat tradisional. Salah satu ciri utama masyarakat tradisional ialah rasa hormat yang tinggi yang ditunjukkan oleh para anggota masyarakat kepada orang tua atau seorang yang dituakan. Pemimpin seperti ini kebapakan sebagai tauladan atau panutan masyarakat. Biasanya tokoh-tokoh adat, para ulama, dan guru. Pemimpin ini sangat mengembangkan sikap kebersamaan. Karismatik. Karakteristiknya yang khas yaitu daya tariknya yang sangat memikat sehingga mampu memperoleh pengikut yang jumlahnya kadang-kadang sangat besar. Tegasnya seorang pemimpin yang karismatik adalah seseorang yang dikagumi oleh banyak pengikut meskipun para pengikut tersebut tidak selalu dapat menjelaskan secara konkret mengapa orang tersebut dikagumi. Jenis model kepemimpinan dibagi dua. Laissez-faire. Pemimpin ini berpandangan bahwa umumnya organisasi akan berjalan lancar dengan sendirinya, karena para anggota organisasi terdiri dari orang-orang yang sudah dewasa yang mengetahui apa yang terjadi tujuan organisasi, sasaran apa yang ingin dicapai, tugas apa yang harus ditunaikan oleh masing-masing anggota, dan pemimpin tidak terlalu sering intervensi. Demokratik. Kepemimpinan berdasarkan demokrasi yang pelaksanaannya disebut pemimpin partisipasi. Kepemimpinan partisipasi adalah suatu cara pemimpin yang kekuatannya terletak pada partisipasi aktif dari setiap warga kelompok. Bentuk kepemimpinan ini menempatkan manusia sebagai faktor utama dan terpenting. Setiap orang akan dihargai dan dihormati sebagai manusia yang memiliki kemampuan, kemauan, pikiran, minat, perhatian, dan pendapatan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi di slide berikutnya, itu tentang bentuk-bentuk komunikasi bisnisnya. Ini bentuk-bentuk komunikasi bisnis ini dibagi 4. Yang pertama adalah komunikasi bisnis internal ke atas, kemudian komunikasi bisnis internal ke bawah. Yang ketiga, komunikasi bisnis lateral. Yang keempat adalah komunikasi bisnis eksternal. Yang pertama adalah komunikasi bisnis internal ke atas. Komunikasi bisnis ini mengacu pada aliran informasi dari bawah ke atas. Jadi informasi disampaikan dari seorang bawahan kepada orang lain yang jabatannya berada di atasnya. Jadi ini adalah misalkan ada seorang karyawan yang memberikan laporan ke atasan, seperti itu kurang lebihnya. Kemudian ada komunikasi bisnis internal ke bawah. Nah, ini kebalikannya, yang dimana informasi mengalir dari atas ke bawah, penyampaian informasi bisa secara tertulis, tatap muka, telepon, meeting, dan sebagainya. Jadi ini seperti mandat dari atas ke bawah. Misalkan seorang pemimpin mengadakan meeting, memberikan informasi kepada bawahan, baik itu secara telepon, kemudian pesan atau surat mungkin, yang biasa disebar surat edaran, seperti itu. Jadi alirannya itu dari atas ke bawah, sehingga informasi yang karyawan ini mendapatkan informasi dari para atasannya, kurang lebih seperti itu. Yang ketiga, komunikasi bisnis lateral. Yang satu ini mengacu pada komunikasi di antara para karyawan dengan jabatan yang setara, baik di dalam divisi masing-masing maupun antara divisi. Penyampaian informasi bisa dilakukan secara tulis maupun lisan. Nah, ini biasa kita lakukan ketika kita bekerja di suatu organisasi atau di suatu perusahaan, di mana kita memberitahu ke divisi kita atau ke lain divisi kita, atau kita hanya sekedar mengobrol. Itu juga sebenarnya sama saja kita berkomunikasi dengan teman kita atau dengan rekan sejawat kita, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang keempat, yaitu komunikasi bisnis eksternal. Komunikasi bisnis eksternal yang dilakukan untuk menyampaikan informasi pada pihak-pihak eksternal yang ada di luar perusahaan. Nah, ini biasanya kita menyampaikan kepada supplier bahwa stok kita habis, atau kita berinteraksi dengan pemegang saham bahwa sahamnya naik atau turunnya suatu saham tersebut, kemudian partner bisnis. Nah, kita menggali informasi dengan partner bisnis kita. Itu juga sama saja berkomunikasi dengan pihak eksternal. Atau dengan aparat pemerintah, biasanya kita kirim surat-menyurat terkait regulasi atau tentang peraturan pemerintah yang diterapkan, dan kita misalkan laporan bahwa perusahaan kita ini sudah sesuai loh dengan aturan pemerintah. Itu juga termasuk bentuk komunikasi bisnis secara eksternal. Jadi dari kita dalam organisasi ini memberikan informasi keluar lingkungan kita, lingkungan bisnis kita, atau lingkungan
organisasi kita, sekurang lebih seperti itu. Lanjutkan. Selanjutnya saya melanjutkan presentasinya. Kita masuk ke dalam model kepemimpinan dalam berbisnis. Dalam suatu kepemimpinan terdapat dua unsur di dalamnya, yaitu unsur objek sebagai pemimpin dan objek sebagai yang dipimpin. Dalam suatu organisasi, kata pemimpin menunjuk pada sebuah posisi formal seseorang dan memiliki status yang didapatkan oleh karena pemilihan, pengangkatan, keturunan, revolusi, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kepemimpinan merupakan suatu pengaruh yang diberikan oleh pemimpin kepada orang-orang yang dipimpinnya demi mencapai suatu tujuan tertentu dalam sebuah organisasi atau kelompok tertentu. Karakter yang perlu dimiliki oleh para wirausahaan dalam memimpin setiap karyawannya. Yang pertama itu ada keberanian untuk bertindak, lalu membangun tim yang solid. Yang ketiga menjadi pendengar yang baik. Lalu yang keempat berani mengambil resiko. Dan yang kelima memiliki seorang mentor atau pembimbing. Jadi kesimpulan dan saran dari kelompok kami adalah sebagai seorang wirausaha, dalam menjalankan usaha, kita harus menetapkan komunikasi dan berkepemimpinan yang baik dan benar serta bisa menyesuaikan dengan siapa kita bicara dan di mana kita memimpin. Karena kita pasti akan menemui berbagai macam orang yang memiliki berbagai macam status sosial sehingga lawan bicara kita bisa nyaman ketika berkomunikasi dengan kita. Selain itu, sebagai seorang wirausaha, kita juga harus bisa menempatkan diri di mana kita saatnya memimpin dan dipimpin. Karena kita juga pasti akan berhadapan dengan tekanan kerja yang sudah senior dan menjadi pemimpin di suatu komunitas bisnis tertentu. Sehingga kita harus memposisikan diri sebagai seseorang yang mau dipimpin. Sekianlah presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian maupun penulisan. Terima kasih.